Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 ingin melakukan penyuluhan pertanian tentang 4T. Dengan saya Rizka Ramadhani dengan NIM 0501 13 8232 8142. Dan saya Laurentius Hotmatua Sinurad dengan NIM 0501 11 28 2328 098. Dengan saya Muhammad Diko Yudi dengan NIM 0501 11 28 23 28035. Terima kasih. Saya Anita Cendrakasih dengan NIM 050111 8232 8014. Perkenalkan, saya Haris Jordan Safikri dengan NIM 0501 8232 8017. Kenalkan, nama saya Caroline Angelia dengan NIM 0501 13 8232 8149. Saya Aufar Azan Pangestu dengan NIM 0501 12 82 32 80 82. Halo guys, di sini kami akan Menyuluhkan tentang materi efisiensi penggunaan pupuk dengan metode 4 tepat, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat cara. See you. Bye-bye. Terima kasih sebelumnya Pak ya sudah mau jadi audiens kami untuk penyuluhan kami tentang efisiensi penggunaan pupuk dengan metode 4 tepat. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Nopri, Pak Nopri, umurnya berapa Pak? umurnya 41. 41 tahun. Ini lahannya berarti lahan yang Bapak pakai buat pertanian Pak ya? Ya, untuk pertanian tebu. Oh, pertanian tebu Pak. Itu dari apa? Bapak sendiri atau gimana Pak? Dari kita sendiri gitu kan. Jadi lahannya berarti juga punya Bapak berarti ya? Lahan masih numpang, manfaatkan lahan kosong. Pemanfaatan lahan kosong. Tapi kalau buat tanamannya tuh udah di apa? Dari Dari tahun berapa Pak mulai yang nanam Pak? baru rencana, baru mulai oleh jualan tebu, es tebu. Oh, berarti buat ini Ada ya, biar tujuannya tuh. iya oh Biar berarti beli tebu dewek kan. iya daripada beli tebu luar mending panen dewek gitu Iya. ya. Dari awal tahun ini berarti Pak ya? Benar. Selain tebu, Bapak nanam apa Pak? Cabai atau ini Pak? Cabai, Cabai ya Pak. Cabai juga. Kebutuhan sehari-hari ya Pak. Berarti yang cabai itu untuk konsumsi pribadi Pak ya, bukan buat dijual lagi berarti ya? Bapak selama nanam-nanam tuh pernah kayak pakai pupuk gitu enggak Pak? Nah, pupuk kandang paling. Pakai pupuk kandang. Nah tuh Bapak kalau misalnya pakai pupuk tuh Bapak takar dewe atau ada kayak lihat Google dulu gitu buat takarannya? Akar dewek lah. Takar dewe berarti pakai feeling Pak berarti ya? Sesuai kebutuhan batang kan. Nah jadi sesuai dengan yang materi yang mau kami sampaikan nih Pak, yang mau kami lakukan di penyuluhan ini. Nah jadi ini adalah efisiensi penggunaan pupuk dengan metode 4 tepat. Maksudnya di sini apa Pak? Nah, maksudnya tuh untuk penggunaan pupuk ini supaya bisa lebih hemat, tapi tanaman yang kita pupuk ini hasilnya lebih memuaskan gitu nah Pak. Nah jadi 4 tepat ini kan Pak yang bisa diaplikasikan ke banyak tanaman gitu, kayak tanaman cabai bisa, tanaman tebu, bahkan mungkin kayak tanaman besar itu bisa juga pakai mangga apa segala macam gitu. Nah jadi untuk yang pertama nih Pak, itu di 4 tepatnya ada tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, sama tepat cara Pak, seperti yang ada di poster. Nah untuk tepat jenis sendiri itu tuh ada memilih jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, terus memilih pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman, terus ada mempertimbangkan jenis pupuk organik dan anorganik. Nah jadi tepat jenis ini maksudnya di sini ialah untuk pupuk yang kita gunakan untuk tanaman ini mesti pas Pak jenisnya Pak. Jadi ibaratnya kayak kita nak mau nanam tebu nih Pak, nah pupuknya tidak bisa asal-asal gitu Pak, jadi ada kayak pupuk khususnya gitu nah kadang-kadang Pak. Terus juga harus sesuai juga sama tanahnya. Kadang-kadang ada tuh kayak tanah yang kayak kurang nutrisi apa gitu kan Pak, jadi dipupukin apa gitu biar nutrisinya ada Seimbangan ya. iya biar seimbang Pak, betul Pak. Nah, terus juga pupuknya harus dipertimbangkan lagi Pak, organik apa anorganik gitu. Kalau Bapak biasanya pupuk kandang ya tadi Pak ya? Pupuk kandang itu untuk awal tanam. Oh berarti organik Pak ya? Kandang. Iya pupuk kandang tadi ya. Ya. Kalau pupuk kimia gitu pernah pakai enggak Pak? Nah, pakai untuk Yang kita dewasa. oh yang kayak NPK gitu Pak ya? Ya. Oh. Pohon yang sudah dewasa kan. Nah, jadi Pak, di yang kedua itu kan ada tepat jumlah. Nah, yang pertama itu memilih jumlah pupuk berdasarkan kebutuhan tanaman. Nah, untuk setahu kami itu untuk tanaman tebu
jika dihitung per hektar itu membutuhkan 8 liter pupuk organik Pak. Nah jadi tadi Bapak bilang kan kalau lahan Bapak ini seperempat hektar Pak ya, jadi itu berarti membutuhkan pupuk sekitar 2 literan pupuk. Ya. Itu pupuk cair. Ya itu pupuk cairnya. Nah terus Kedua itu ada melakukan analisis tanah untuk menentukan kebutuhan nutrisi Pak. Jadi kan seperti yang kita lihat di belakang Pak. Jadi kebun Bapak ini kan tanah berpasir Pak. Jadi tanah berpasir ini bisa cocok kan untuk misal untuk menanam umbi-umbian seperti ubi gitu Pak ya. Juga setahu saya kalau tanah berpasir ini tidak cocok kan Pak untuk cabai gitu. Jadi apa namanya? Karena tanah ini tuh bisa menyerap panas ya Pak ya, benar kan? Oke, jadi yang ketiga itu ada menggunakan aplikasi pupuk yang tepat Pak. Jadi kalau misal Bapak ingin menggunakan pupuk yang seperti cair itu bisa dengan semprot ataupun dengan siram. Kalau misal pupuk Bapak itu merupakan kayak kristal apa batu-batu gitu Pak ya, itu bisa langsung tabur-tabur saja Pak. Jadi yang berikutnya itu ada tepat waktu Pak. Untuk yang pertama itu kan ada memberikan pupuk pada waktu yang tepat. Jadi kalau Bapak biasanya memupuk itu waktu yang tepat tuh kapan Pak? Tergantung dengan umur. Ya, tergantung dengan dari dia mulai waktu penanaman dari kecil itu sudah dipupuk belum Pak? Sudah dipupuk itu. Untuk Kandang dalam lubang. jadi untuk waktu pemupukannya tuh Pak, apa pagi, siang atau sore biasanya Pak? Sore. Sore. Jadi yang kedua itu ada mempertimbangkan musim tanam dan kondisi cuaca. Jadi kalau untuk tepat waktu pemupukan itu Pak bisa dilihat dari cuaca. Kalau cuaca mendung itu kalau bisa jangan dulu dipupuk Pak. Karena pupuknya itu kan ya mempengaruhi. Jadi pupuknya tadi kan percuma Pak dipupuk. Jadi pupuk itu bisa hanyut ke bawah air hujan gitu. Jadi kurang efektif kalau waktu pas hujan kan, apalagi cuaca mendung. Jadi, terus jangan juga Pak waktu pemupukan tuh cuaca panas kayak ini Pak. Karena kan ada penguapan dari bawah air tanah itu, jadi lebih tepatnya kalau mau pupuk itu cuaca itu agak mendung, tapi jangan yang mendung kayak nak hujan itu Pak. Misalnya waktunya sore, mulai dari jam 4 sampai jam 5 itu Pak. Kalau pagi itu bisa dari jam 8, dari jam 7 sampai jam 8. Jadi kalau siang tuh kurang efektif juga Pak untuk melakukan pemupukan. Teduh lah ya. Waktu teduh Pak gitu. Terus yang ketiga itu kan ada melakukan pemupukan susulan. Jadi Bapak kan pemupukan awal tanam itu kan sudah melakukan pemupukan. Bapak melakukan pemupukan susulan kembali Pak? Melakukan. Itu waktu pas tanamannya sudah lumayan besar Pak ya? Lumayan dewasa. Sekitar berapa minggu itu? Kalau dengan ini kondisi pohon tanam tadi kan. Jadi kalau melakukan pemupukan susulan tuh Pak, tepat waktunya itu dalam kondisi tanaman itu setelah 2 minggu atau 3 minggu gitu Pak. Karena kan dia sudah mulai masa pertumbuhan gitu. Jadi dia membutuhkan kayak unsur-unsur dari pupuk itu untuk pertumbuhannya yang lebih lanjut Pak, untuk masa pembuahan. Kalau misalnya dia ada yang berbunga tuh masa bunganya gitu Pak, untuk memperlebat tanamannya juga gitu Pak. Pengaruh ya. Mempengaruhinya Pak. Terus selanjutnya Opar? Ini kan tadi atau metode 4-4 tadi kan Mbak. Jadi kan lah dijelasi apa? Tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu. Nah, di sini kan ada juga tepat cara. Nah, misal ke cara untuk memupukannya tuh, misal untuk memupuknya tuh di apa? Tebunya tuh dikelilingi Pak apa untuk memupuknya tuh. Nah, tapi di sini juga tempat cara tuh menghindari juga pemupukan berlebihan. Jadi secukupnya Pak apa? Untuk penakarannya tuh Pak. Biar apa? Biar tanaman itu tuh udah overdosis itu Pak. Untuk masalah pupuknya deh. Untuk kualitas pupuknya apa bagus organik atau kimia? Kalau masalah pupuk dengan yang lebih baik antara kimia sama organik itu bagusan yang organik Pak. Karena kimia itu tidak bagus untuk dipakai dalam jangka waktu panjang, dan juga kita membutuhkan pupuk organik yang lebih menyehatkan dan juga ya alami Pak. Gitu ya. Soalnya Pak kalau pakai kimia tuh yang kami pelajari dari sebelum-sebelumnya tuh hama tuh jadi kebal Pak kalau keseringan menggunakan pupuk kimia. Jadi hamanya tuh tidak mati, malahan menyebar Pak. Itu jadinya resistensi di dalam itu. Nambah
Ada. Bener Pak. Kalau keseringan pakai. Bagian mudah mati ya. Bener Pak. Terus Bapak cara pengaplikasian Bapak itu tuh langsung pakai tangan kosong atau cak mana Pak biasanya pakai pupuk kimia itu? Tangan kosong. Nah itu tuh yang benarnya tuh Pak, Bapak harus menggunakan sarung tangan. Ya sering melepuh panas kan Pak kalau keseringan. Pakai centong gitu. Ya bener Pak. Nah, cak mana lah langkah untuk pembuatan organik Oh untuk mandiri? Oh mandiri ya Pak. Jadi bahan-bahannya tuh mudah dijangkau Pak. Nah yang pertama tuh kita cak kotoran-kotoran hewan sapi, kambing kan Pak itu tuh. Tapi jangan yang barunya ya Pak, kan itu kan panas kan Pak kalau kotoran-kotoran kayak itu. Nah terus dari sersa-sersa Pak, ada dari batang-batang daun, terus daun-daunan itu, terus make gula merah Pak, gula merah dicair ke itu. Terus sudah dicair ke make adanya namanya M4. Nah M4 tuh mudah Pak didapat di daerah-daerah di sini kan. M4 itu digabung jadi satu Pak, diaduk jadi satu, itu pembuatan kompos. Terus ditaruh air, langsung mudah diaplikasikan Pak. Cair kan Pak, itu bisa disemprot langsung ke tanamannya. Dari metode 4T yang kita jelaskan tadi Pak, dalam memilih pupuk yang tepat itu untuk meminimalisir penggunaan secara berlebihan dan juga meningkatkan efektivitas, karena dari pupuk organik sendiri itu lebih baik dalam jangka waktu panjang, dan kalau menggunakan pupuk kimia itu kurang efektif. Penjualan pertanian SDM Unggul Petani Sejahtera. Ini ada sedikit inilah Pak ya, sebagai Ya. sebagai ucapan terima kasih kami karena Bapak udah bersedia jadi audiens kami dalam melakukan penjualan pertanian. Nah, boleh diterima Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Sama.